Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat kisah karomah wali yang berbahagia, dimanapun kalian semua berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini berjudul Mengenal Ulama Gus Baha yang dicintai jutaan umat manusia. Gus Baha atau Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim adalah putra Kiai Nur Salim, pengasuh pesantren Al-Quran di Kragan, Narukan, Rembang. Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen, Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Nur Salim inilah Gusmi atau Kiai Haji Hamim Jazuli memulai gerakan Jantiko atau Jamaah Anti Koler yang menyelenggarakan semaan Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti mantap menjadi Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah jadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Jantiko, Mantap, dan Zikrul Ghafilin. Gus Baha kecil memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta kiroahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makhorijul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair di pondok pesantren Al-Anwar, Karangmaru, Sarang, Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan beliau. Selain menonjol dengan keilmuannya, beliau juga sosok santri yang dekat dengan kiainya. Dalam berbagai kesempatan, beliau sering mendampingi guru beliau Syekhina Maimun Zubair untuk berbagi keperluan, mulai dari sekedar berbincang santai hingga urusan mencari takbir dan menerima tamu-tamu ulama-ulama besar yang berkunjung ke Al-Anwar, hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Syekhina Maimun Zubair. Pernah pada suatu ketika beliau dipanggil untuk mencarikan takbir tentang suatu persoalan oleh Syekhina. Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, hingga Syekhina pun terharu dan ngendikan, "Iya Hak, kamu memang benar-benar cerdas." Selain itu, Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina saat memberikan mawaiz di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri yang sebenarnya itu ya seperti Baha itu,
Begitu kurang lebih ngendikan Syekhina. Dalam riwayat pendidikan beliau, semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, beliau hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan pesantren Al-Anwar Karangmaru, Rembang. Pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada beliau untuk mondok di Rusoifah atau Yaman. Namun beliau lebih memilih untuk tetap di Indonesia berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Al-Anwar dan pesantrennya sendiri. Ada cerita menarik sehubungan dengan pernikahan beliau. Diriwayatkan setelah acara lamaran selesai, beliau menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangan beliau hingga kini. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, bahkan sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Mertuanya hanya tersenyum dan menyatakan, "Klop mawon kalih kulo." Kesederhanaan beliau ini dibuktikan saat beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler alias bus biasa kelas ekonomi, berangkat dari Pandangan menuju Surabaya. Selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Beliau memang sosok yang sangat sederhana. Kesederhanaannya bukan karena keluarga beliau miskin. Dari silsilah keluarga beliau dari pihak ibu, atau lebih tepatnya lingkungan keluarga di mana beliau diasuh semenjak kecil, tiada satu keluarga pun yang miskin. Bahkan kakek beliau dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau, beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Bahkan salah satu wasiat dari ayahnya adalah agar beliau menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia dari pandangan keumuman makhluk atau lingkungannya. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Demikian kisah tentang mengenal ulama Gus Baha yang dicintai jutaan umat manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.